iya, hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat walaupun puasa atau belum sarapan, tapi di luar juga disediakan sarapan. Baik, kalau tadi Mas Aryo menyebutkan bahwa di dalam POJK 18 itu ada masuk sukuk link wakaf. Yang jadi pertanyaan, kenapa sukuk link wakaf itu kita masukkan di sini? Jadi kami memasukkan sukuk link wakaf itu menjadi bagian daripada sustainability atau keberlanjutan. Itu sekarang bahasa keren-keren sekarang itu sustainability, dikit-dikit sustainability atau dikit-dikit ESG gitu ya. Nah, ini kita kenapa memasukkan di sini? Karena pertama, nature dari sukuk wakaf itu adalah sosial. Jadi ada social impact di sana yang akan disasar gitu. Itulah kenapa masuk bagian dari ESG atau sustainability. Yang kedua, kita juga ingin nantinya kalau ada penerbitan sukuk wakaf ini ada governance-nya meningkat. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam standar internasional untuk produk yang sustainability itu pertama harus ada extra review. Tadi sudah dijelaskan Mbak Martina gitu ya. Kemudian itu extra review-nya itu baik sebelum penerbitan ataupun setelah penerbitan. Setelah penerbitannya pun dilakukan setiap tahun sampai dengan jatuh tempo. Kemudian sebelumnya juga akan ada namanya framework penerbitan. Jadi issuance framework ini adalah sebagai informasi pada investor bahwa ini loh uangnya nanti bakal dipakai ini, pengelolaan seperti apa gitu dan bagaimana risk manajemennya dan segala macam. Jadi ini kita ingin meningkatkan governance-nya juga. Kemudian yang terakhir adalah biar ada kita itu menjadi international recognition. Jadi karena kita POJK 18 ini merujuk pada standar internasional yaitu yang diterbitkan oleh ICMA dan juga ASEAN Standard, maka nanti sukuk link wakaf kita juga akan direcognize oleh mereka karena memang kita merefer ke sana. Kita belum masuk ke sukuk wakaf ya. Semoga Bapak Ibu makin pusing dengan sukuk wakaf nanti. Tapi sebelum ke sana, saya ingin men-switch nih. Bapak Ibu mungkin selama ini sukuk wakaf itu kenalnya dengan cash wakaf link sukuk yang diterbitkan oleh negara. Nah, sekarang kita akan berbicara barang yang berbeda Bapak Ibu. Kalau yang selama ini kita kenal, cash wakaf link sukuk itu adalah bagaimana seorang investor di sini mewakafkan uangnya secara sementara, ya kan? Uangnya diinvestasikan pada sukuk yang diterbitkan oleh negara. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari investasi di sukuk itu, kuponnya itu yang diwakafkan. Nah, nanti setelah sukuknya jatuh tempo, maka uang pokoknya ini dikembalikan ke investor. Nah, sekarang yang akan saya bahas beda barangnya. Binatangnya beda. Kalau yang tadi adalah wakaf link sukuk, yaitu cash wakaf yang diinvestasikan pada sukuk. Kalau sekarang dibalik, sukuknya duluan ya. Sukuk link wakaf, atau kita bicara sukuk wakaf. Nah ini bagaimana ini adalah, mungkin langsung jump ke definisi sukuk wakaf. Sukuk link wakaf itu adalah di mana sukuk yang diterbitkan, kemudian hasil dari penerbitannya itu digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang kegiatan atau proyek untuk optimalisasi manfaat aset wakaf. Contoh Bapak Ibu, aset wakaf itu kan masih nganggur ya, ada tanah kosong, masih hutan, masih kebun, belum jadi apa-apa. Nah ini kan belum ada manfaatnya, belum ada manfaat yang bisa diberikan kepada mauquf alaih. Bagaimana cara memanfaatkan? Butuh duit pastinya. Sementara faktanya adalah para nazir ini memiliki keterbatasan akses dana. Para wakif cuman kasih, nih saya mewakafkan tanah saya, tolong dibangun rumah sakit atau tolong dibangun sekolah, tapi apakah memberikan dana? Enggak. Yang nyari dana siapa? Nazir. Nah inilah, ini kalau tadi Pak Imam sudah berbicara tentang bagaimana pemanfaatan aset wakaf ya, terutama tanah sebagian besar juga untuk 3M gitu kan. Kemudian juga tadi pagi sempat diskusi dengan Pak Syafrol dari Muhammadiyah. Jadi berharap nanti wakaf-wakaf tanah itu menjadi mata air. Sekarang masih menjadi air mata ya Pak. Nah, ini menjadi solusi sebenarnya.
Kenapa kita menerbitkan sukuk? Why sukuk? Yang pertama adalah sukuk wakaf ini merupakan instrumen komersial, pendanaan komersial. Kalau yang tadi cash wakaf link sukuk itu kita akan mengajak orang-orang yang punya jiwa sosialnya tinggi, apalagi yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita mengajak semua investor, baik yang sudah dia mulai berpikir sosial ataupun dia berpikir komersial. Saya investasi di sini dapat untung nggak? Dapat, karena ini murni pendanaan sosial gitu. Kemudian yang jelas sukuk wakaf ini adalah pendanaan syariah, karena semua aspek di dalamnya harus sesuai dengan syariah, dari penggunaannya, dari underlying asetnya, kemudian dari skemanya, semua harus menggunakan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ini adalah pendanaan yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Untuk penerbit bisa menentukan mau berapa besar, mau berapa kasih kuponnya kepada investor, mau nanti nyicilnya seperti apa, gitu. Nah ini yang dikatakan sebagai fleksibel. Kemudian basis investornya tadi, karena ini sukuk, maka yang pertama investor yang disasar bisa investor syariah, bisa investor komersial, konvensional maaf, atau bisa juga investor yang mikirnya akhirat, bisa juga investor yang mikir dunia. Nah, lebih luas ini kalau sukuk wakaf. Kemudian, sukuk wakaf ini adalah instrumen investasi yang memiliki dampak sosial. Anak muda sekarang, Pak, kalau ditaruh investasi, senangnya ada impactful, nah kayak gitu. Nah, ini pun sukuk wakaf ini juga memberikan social impact. Investor secara money, dia akan mendapatkan kupon. Tapi secara value, sustainability, ataupun syariahnya juga masuk, makosid syariah, dia akan memberikan dampak sosial. Karena apa? Uang yang dia investasikan digunakan untuk membangun fasilitas di atas tanah wakaf. Dan bangunan itu nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keren nggak? Nah ini kenapa sukuk wakaf. Kemudian yang jelas, sukuk wakaf ini adalah mengintegrasikan syariah aspek dan juga sustainability aspek. Makin keren. Sebenarnya syariah itu juga sustainability. Cuman kalau orang barat jualan sustainability. Padahal syariah itu sustainability banget gitu. Nah, next. Selanjutnya lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu gimana sih bedanya sukuk wakaf itu dengan cash wakaf link sukuk tadi? Di sini saya akan cerita skema yang bisa digunakan untuk penerbitan sukuk wakaf. Yang pertama, skema pertama, di sini kita melihat ada, kalau tahapannya ya, nanti Bapak Ibu bisa download filenya ya, di meja-meja sudah ada QR juga. Yang pertama di sini Nazir mendapatkan mandat dari wakif untuk mengelola tanah wakaf. Kemudian ketemulah Nazir dengan pihak ketiga, bisa bank, bisa juga perusahaan apapun. Kalau kasusnya Zamzam Tower itu adalah perusahaan properti. Nah, di sini misal Bapak Ibu dari Nazir bisa berhubungan dengan bank atau dengan perusahaan atau dengan rumah sakit atau dengan perusahaan properti, ngomong-ngomong gitu kan. Yuk, saya nih punya mandat ngelola aset ini, tanah wakaf ini untuk bangun rumah sakit. Nah, misal nih deal-dealan sama bank. Nah, nanti yang menjadi penerbit itu bukan nazirnya, tapi banknya yang akan menjadi penerbit. Misalnya bank A, dia menerbitkan sukuk. Jadi nanti yang menyiapkan segala dokumen penerbitan sukuk itu adalah banknya. Jadi banknya adalah sebagai penerbit. Kemudian tadi deal-dealannya dengan nazir itu akan menggunakan akad al-hukr atau sewa menyewa jangka panjang gitu. Nah, begitu setelah si bank dapat uang dengan menerbitkan sukuk, ditawarkan kepada seluruh investor yang ada. Nah, dapat duit, uang inilah digunakan untuk membangun rumah sakit di atas tanah wakaf itu. Nah, kemudian si bank ini juga mengelola wakaf itu ketika si rumah sakit itu sudah berdiri. Maaf, si bank ini mengelola rumah sakit, bisa juga dengan dia meng-hire pihak yang lain lagi, yang ahlinya di rumah sakit.
Nah, misal ini kontrak al-hukernya itu 30 tahun. Jadi selama 30 tahun, apa yang diterima nazir? Bank ini nanti akan membayar sewa tanah kepada nazir. Nah, kalau bisa jadi juga ada deal-dealan untuk profit sharing rumah sakitnya bisa. Setelah 30 tahun, nah misalnya sukuknya nanti lunasnya 10 tahun gitu ya. Nah, si bank yang urusan sukuk itu, pokoknya persukukan itu urusannya bank. Bank yang akan membayar kuponnya, bank yang akan melunasi sukuknya. Begitu setelah 30 tahun selesai kontrak dengan nazir, rumah sakit ini akan menjadi milik nazir. Gitu. Ini adalah kesepakatan seperti itu. Nah, bisa juga, kalau tadi ceritanya bank, bisa juga Bapak Ibu nazir bekerja sama dengan perusahaan yang ekspertis di situ. Misalnya, kalau misalnya tanah wakafnya mau dibangun hotel syariah gitu. Bisa bekerja sama dengan perusahaan hotel yang sudah expert di bidang itu. Jadi nanti tinggal si ininya lah sebagai isurnya, sebagai penerbit sukuknya, dan sebagai juga manajemen hotelnya, seperti itu. Jadi ini salah satu skema. Kemudian next, skema kedua, ini kita bekerja sama. Yang menerbitkan adalah lembaga keuangan. Bisa bank, bisa juga pembiayaan. Jadi nanti salah satu bank atau lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan ini menerbitkan sukuk wakaf. Bisa juga ini nanti uangnya digunakan untuk beberapa proyek. Kalau tadi Pak Imam menyebut bisa loh ini nazir berkumpul, proyeknya dikumpulin, nanti nerbitin satu sukuk, bisa. Jadi misalnya nazir, oh saya punya proyek didaftarkan. Nanti bisa lewat forum wakaf produktif ya Pak Bobi. Nah, ini dari beberapa nazir yang punya proyek, walaupun kecil-kecil, nggak apa-apa, receh gitu kan, tapi benar-benar proyeknya diawasi. Nah, nanti salah satu lembaga keuangan menerbitkan sukuk wakaf. Nah, kemudian uang yang diperoleh ini disalurkan kepada nazir-nazir melalui pembiayaan. Gitu. Nah, nazir tinggal nyiapin nanti nyicil ya, gitu. Nah, ini adalah skema kedua. Jadi lembaga keuangan yang menerbitkan, kemudian nanti pembiayaan kepada nazir. Kemudian berikutnya, yang ketiga ini adalah nazir sendiri yang menjadi penerbit sukuk. Gitu. Silahkan nazir-nazir yang sudah memiliki kelembagaan yang kuat itu untuk bisa menerbitkan. Kalau misalnya sekarang belum bisa menerbitkan melalui public offering, penawaran umum atau melalui penawaran terbatas, bisa juga menerbitkan melalui SCF gitu. Jadi itu sangat mungkin karena tahun lalu kita juga melakukan ini ya, coaching dan akhirnya ada satu penerbitan itu. Jadi bisa melalui SCF. Apa sih bedanya SCF dengan ini? Kalau SCF, Bapak Ibu, ini kalau butuh dananya sampai dengan 10M. 10M itu, maksimal 10M itu bisa menerbitkan melalui SCF. Dengan menerbitkan sukuk di sana, nanti maksimal umur sukuknya itu adalah 2 tahun. Nah, kalau misalnya saya butuhnya lebih dari 10M, bisa. Menerbitkannya, kalau di atas 10 sampai dengan 50, maka nanti masuk skala emiten skala kecil. Nanti prosesnya akan lebih mudah. Dari sisi laporan tahunan, laporan keuangan cukup 1 periode. Nah, oh ternyata saya lebih lagi. Di atas 50 bisa. Di atas 50 sampai dengan 250, maka ini masuk kategori emiten skala menengah. Oh ternyata butuhnya lebih di atas 250M. Bisa. Yaitu masuk ke ranahnya korporasi. Jadi ini semua sudah ada fasilitasnya kalau mau menerbitkan sukuk wakaf. Kemudian, wah kayaknya kalau penawaran umum saya ribet nih, harus banyak ini. Boleh, kalau nggak mau penawaran umum, bisa melakukan penawaran terbatas atau private placement, penawaran tanpa melalui penawaran umum. Ini bisa ditawarkan kepada investor profesional. Batasnya adalah 49 pihak. Kalau 50 lebih, masuknya penawaran umum. Tapi kalau maksimal 49 pihaknya yang membeli, ini adalah nanti penawaran tanpa penawaran umum atau lebih dikenal private placement. Syaratnya kalau private placement ini adalah investor profesional. Siapa investor profesional? Bank, dana pensiun, perusahaan asuransi,
manajer investasi. Kemudian bisa juga individu yang memenuhi kriteria sebagai investor profesional. Ada persyaratannya di POJK nomor 30 tahun 2019. Itu lebih gampang kalau private placement. Jadi ke OJK cukup lodge and launch. Jadi submit dokumen sudah langsung bisa ditawarkan. Tapi kalau penawaran umum rada-rada panjang ya ceritanya. Jadi harus ke OJK, ke bursa, terus nanti juga listing di bursa gitu. Nah ini pilihannya tinggal menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan kemampuan dari perusahaan entitas Bapak Ibu gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketentuan. Sebenarnya kalau kita bicara ketentuan penerbitan sukuk wakaf ini tidak berbeda jauh dari apa yang sudah dijelaskan Bu Martina tadi untuk project green ya, green e-bus, social e-bus dan sustainability e-bus. Kita masuk dalam satu grup yang sama untuk sukuk wakaf. Tapi ada beberapa yang membedakan. Ada semutnya. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah persyaratan penerbitan. Dari sana ya. Kayaknya ada iklan semut. Yang pertama sama ya. Jadi kalau sebelum penerbitan, kalau misalnya tadi melalui penawaran umum atau private placement, ini penerbitannya harus menyusun namanya kerangka penerbitan di sini yang mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah penggunaan dana, kemudian seleksi proyek, pengelolaan dana dan juga pelaporan. Ini harus ada. Nah, kemudian berikutnya penggunaan dananya, ingat 100% untuk proyek atau kegiatan yang mengoptimalisasikan manfaat dari aset wakaf. Harus itu. Kemudian ini pembiayaannya bisa langsung, bisa tidak langsung. Apa bedanya langsung? Kalau langsung misalnya tadi Nazir menerbitkan, kemudian uangnya langsung untuk proyek wakaf. Yang tidak langsung contohnya adalah kalau tadi lembaga keuangan yang menerbitkan, kemudian disalurkan kepada Nazir melalui pembiayaan. Itu tidak langsung. Jadi ini bisa, dua itu dibolehkan. Kemudian proyeknya bisa juga yang sudah selesai, atau sedang berjalan, atau baru gitu. Misalnya gini, kalau yang sudah selesai itu contohnya apa? Misal, Nazir tadinya membangun rumah sakit, dia pakai membangun rumah sakit di atas tanah wakaf, pakai pembiayaan bank. Nah, kemudian Nazir itu menerbitkan sukuk. Uang dari sukuk ini kemudian digunakan untuk melunasi ke bank. Jadi dia utangnya jadi pembiayaannya menjadi pakai sukuk. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi apa yang sudah selesai proyeknya kemudian diterbitkan sukuk lagi untuk melunasi itu bisa seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah proses evaluasi terkait dengan proyeknya. Jadi harus ada pemilihan proyeknya, harus benar-benar yang merupakan proyek wakaf gitu. Nah, proyek wakaf ini mungkin ada pertanyaan, bisa nggak kalau itu berupa proyek KUBL atau KUBS? Boleh banget. Jadi misal ada tanah wakaf, kemudian di situ mau dibangun, saya mau mewakafkan tanah untuk pengelolaan air gitu, atau pengelolaan limbah. Ini kan masuk pada green project, itu boleh seperti itu. Jadi ini nanti labelnya bisa double, sukuk wakaf yang hijau gitu kan, sukuk wakaf hijau seperti itu. Nah ini, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah terkait dengan pengelolaannya. Jadi karena ini sukuk, maka pertama penempatan dananya ini harus di bank syariah. Kalau sukuk yang biasa Bapak Ibu, memang kita belum mewajibkan sebelumnya di POJK 18 dan POJK 3, itu kami tidak mewajibkan bahwa prosit sukuk itu ditempatkan di bank syariah. Tapi di sini kita mulailah, ada peningkatan lah Indonesia nih. Jadi sukuk ditempatkan di bank syariah. Kenapa? Agar ekosistem keuangan syariah Indonesia ini semakin besar, saling menguatkan. Yang pasar modal saling menguatkan bank, bank juga menguatkan pasar modal, seperti itu. Jadi
harus ditempatkan di bank syariah. Kemudian juga harus ditempatkan di rekening khusus. Kenapa rekening khusus? Agar investor pun ataupun juga dari perusahaan juga bisa men-track uang ini sampai mana. Uang ini sudah ditempatkan semua atau belum, gitu seperti itu. Next, kemudian pelaporan juga sama, tadi juga nggak beda jauh dengan yang GSS atau SLK. Selanjutnya, nah bedanya di sini Bapak Ibu, kalau tadi untuk yang GSS, Green Social Sustainability, itu adalah direview oleh penyedia review eksternal. Kalau yang sukuk wakaf itu direview oleh pihak independen, gitu. Nah, siapa pihak independen? Pihak independen ini adalah nanti adalah pihak atau fungsi yang dibentuk oleh BWI untuk melakukan review tentang perwakafannya, gitu. Apakah frameworknya tidak bertentangan dengan ketentuan perwakafan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, nah sekarang kalau BWI belum bikin, siapa yang akan melakukan review ini? Nah, sebagai transisinya kami merequire selama pihak independen ini belum dibentuk oleh BWI, maka yang melakukan review kewakafannya itu adalah DPS, kalau dia punya DPS, atau TAS, tim ahli syariah. Jadi setiap penerbitan sukuk itu biasanya kalau dia punya DPS, direview oleh DPS-nya, tapi kalau nggak punya DPS, maka direview oleh tim ahli syariah. Nah, jadi ini nanti tugasnya tim ahli syariah itu double kalau BWI belum membentuk pihak independen. Pertama mereview kesyariahnya, kedua mereview kewakafannya, gitu. Siap-siap, di sini ada ASPM, ada Pak Azhar, Pak Teguh, Pak Kani, dan lain-lain. Nah, ini siap-siap tugas double gitu. Nah, berikutnya, nah apa sih yang direview pada saat sebelum penerbitan? Di sini kalau sebelum penerbitan itu adalah memastikan bahwa wakaf ini, sebentar. Ya, memastikan bahwa sukuk wakaf yang diterbitkan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perwakafan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi nanti teman-teman dari DPS dan juga TAS, Bapak Ibu dari tim DPS dan TAS ini mereview ini frameworknya, framework yang sudah disusun tadi di ini review. Kemudian memastikan bahwa struktur wakafnya atau aset wakafnya itu tidak ada bertentangan dengan ketentuan perwakafan. Kemudian kegiatan yang dibiayai ini juga ini benar-benar mengoptimalkan manfaat dari aset itu atau setidaknya ada peningkatan manfaat. Kalau nggak ada peningkatan, ya itu nggak masuk kategori sebagai ini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa kerangka itu memadai dan kredibel. Jadi artinya apa yang sudah dipersyaratkan di BOJK itu sudah dipenuhi. Nah, ada juga nanti setelah penerbitan itu ada review juga, yaitu di mana ini adalah review laporan tahunan. Laporan tahunan itu nanti isinya adalah diantaranya alokasi pendanaannya gitu. Kemudian proyeknya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini yang membedakan bukti dokumen. Kalau tadi yang GSS itu nggak ada yang di poin 3 yang kanan itu. Jadi kalau yang kiri itu sama dengan yang GSS, tapi yang kanan itu beda. Jadi ada dokumen tambahan untuk suku wakaf. Ini adalah yang pertama, bukti pendaftaran nazir. Nazirnya ini siapa? Bisa juga nazir sebagai penerbit, bisa juga nazir yang tadi bekerja sama untuk proyeknya. Jadi let's say bank A menerbitkan sukuk kerjasama dengan nazir B gitu. Nah, ini adalah dokumen kenaziran dari nazir B ini. Nanti adalah bukti pendaftaran nazirnya, kemudian bukti sertifikasinya juga sebagai nazir, dan satu lagi adalah salinan akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf untuk yang mana? Untuk wakaf yang akan dibiayai ini. Itu kan pasti ada ikrarnya ya, ada catatannya dari nazir. Nah, ini yang kita minta. Kemudian informasi tambahan, ini juga sama halnya. Pertama adalah jenis asetnya, kemudian proyeknya seperti apa. Yang membedakan lagi adalah ada informasi mengenai nazir di situ. Jadi di sini kita lebih lengkap. Selanjutnya, kalau ada perubahan penggunaan dana sama dengan yang tadi.
Nah, kemudian terkait dengan laporan. Laporan, ini kita skip aja. Nah, laporan ini Bapak Ibu, setelah melakukan penerbitan, itu setiap tahun akan diminta OJK menyampaikan laporan terkait dengan suku wakafnya. Isinya apa? Pertama adalah realisasi penggunaan dananya. Kedua adalah pencapaian realisasinya. Yang ketiga adalah perubahan realisasi kalau memang ada. Kemudian manfaat atas kegiatan. Jadi manfaat dari proyek itu bagi Mauquf Allah itu apa? Gitu. Nah, ini laporan ini wajib direview juga sama pihak independen. Gitu. Nah, kalau misalnya independennya belum ada, ya berarti nanti minta review ke DPS-nya atau ke tim ahli syariahnya. Gitu. Nah, kemudian yang membedakan juga di sini, apabila seluruh dana telah dialokasikan, laporan berkala tidak wajib mendapatkan review dari pihak independen. Jadi kalau misalnya duitnya tadi misalnya 300 M, sudah dialokasikan untuk proyek semua, nah tetap membuat laporan tahunan kepada OJK, tapi tidak perlu lagi direview oleh pihak independen. Gitu. Agak berbeda dengan yang green tadi ya. Kalau green tadi di reviewnya tuh sampai selesai gitu. Budin, maaf saya potong, waktunya tinggal kurang lebih 3 menit. Oke, siap. Nah, kita langsung jump ke ini saja. Nanti Bapak Ibu bisa ini detail. Perubahan status dari single menjadi married. Nah, perubahan status kalau tadi Mbak Martina menjelaskan perubahan status untuk green, social, dan sustainability itu kalau yang didanai itu tidak lagi bukan merupakan proyek hijau, bukan merupakan proyek sosial. Nah ini kalau ternyata yang didanai itu proyeknya bukan lagi proyek wakaf, ternyata nakal nih. Nah tadi ada tahapannya, diberikan kesempatan OJK untuk menyusun rencana, kemudian sampai mengeksekusi rencana itu sampai 1 tahun. Nah, ketika gagal, kalau yang GSS tadi ada option, investor minta buyback atau step up kupon, kuponnya dinaikkan. Kalau yang sukuk wakaf kita beda, langsung di buyback, tidak ada option untuk naik kupon, karena ini sebagai punishment bahwa si iswar ini sudah mencederai janjinya. Gitu. Kayak lagunya. Jadi mencerai janjinya ini yang tadinya buat sukuk wakaf, buat proyek wakaf, kok ternyata bukan proyek wakaf. Jadi harus di-terminate sukuknya. Ini by rule kita tetapkan harus di buyback. Jadi itu sebagai solusi ketika misalnya dia perubahan status. Jadi itu saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ada diskusi lebih lanjut. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Din. Terima kasih. Terima kasih Bu Din. Tadi kalau saya tangkap itu menarik. Jadi perbedaan antara kas wakaf link sukuk dengan sukuk link wakaf sudah dijelaskan dengan baik dari Ibu Din. Juga tadi manfaat sukuk wakaf adalah untuk optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Kemudian tadi Budin juga menjelaskan bagaimana mentransformasikan wakaf produktif, di mana kemampuan untuk mendesain proyek produktif itu merupakan kunci dari sukuk wakaf, dan manajemen keuangan dan governance dalam pengelolaan proyek produktif tadi. Gitu. Nah, sampailah kita kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Saya juga undang peserta virtual untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf tadi saya bilang ke kolom chat, pertanyaan itu diajukan ke dalam kolom Q&A. Nah, untuk pertama saya undang Bapak Ibu peserta yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kita akan come up dengan 1 sampai 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami undang dari sisi tengah, Pak. Ya, 2, Bapak yang di kanan, dari kiri, pas nih dari kiri ada di meja 5 di belakang. Silakan Pak. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama dan latar belakang atau institusi Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah, saya Safrul Makmur. Ini kalau boleh saya katakan seperti pepatah mengatakan pucuk dicinta ulam tiba. Kenapa? Karena kami Muhammadiyah maksudnya itu banyak sekali aset-aset wakaf yang terlantar. Tapi kami tidak menyebutnya terlantar.